Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sifa? Jumpa lagi bersama saya Zahra. Dalam 30 menit ke depan, saya akan menemani Sobat Sifa di rumah untuk mengikuti kegiatan Dokter Sifa yang bekerja di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan dalam acara kesayangan kita, Sobat Sifa. Nah Sobat Sifa, hari ini aku mau nemenin tante dan keponakan aku untuk berobat. Karena tante aku cerita kalau anaknya semalam itu mondar-mandir dari kamar mandi untuk BAB. Karena aku nggak tahu lebih pastinya apa, jadi aku ngajak Dokter Sifa untuk ketemu sama dokter anak biar lebih tahu jelasnya apa. Tante! Hai Tante! Halo Amel! Hai sayang, kenapa? Kamu lagi sakit ya? Iya. Iya, sakit apa Tante? Dari semalam loh, mondar-mandir terus kamar mandi, kasihan ngeliatnya. Aku tuh semalam tuh udah janjian sama Dokter Sifa, tapi tadi telepon aku belum diangkat. Gimana kalau kita langsung masuk aja buat nunggu? Boleh? Ya. Amel udah makan belum? Udah. Udah, hari ini libur ya? Mama aku mau pipis. Oh, mau kamar mandi ya? Di mana kamar mandinya? Di sana Tante. Tante antar dulu Tante aja. ya. Nanti biar tunggu Dokter Sifanya di sini. Tunggu bentar ya. Ya. Ayo ngapain? Dokter ajatin aja. Tadi kamu nelponin aku berkali-kali ya. Maaf banget ya, aku tadi tuh ada pasien IGD jadi nggak bisa ngangkat telepon kamu. Nggak apa-apa dokter, aku tahu Dokter Sifa yang super cantik ini pasti sibuk banget. Nggak gitu ya, maklum ya, namanya juga di IGD kan, pasien datangnya tiba-tiba. Terus yang namanya dokter ya gitu, harus standby, terus harus semangat gitu lah ngerjain pasiennya. Kalau dokter, oh iya, hari ini tuh Zara datang sama keponakan sama tante Zara, rencananya mau berobat gitu. Oh ya, kamu cerita semalam, mana mereka? Lagi ke toilet bentar dokter. Ke toilet? Diare ya? Kayaknya sih itu, tapi Zara juga belum tahu. Jadi hari ini temenin Zara ke dokter ya? Oh, pas banget sih. Aku juga udah selesai shift. Jadi nanti aku temenin aja ke dokter anaknya. Enggak sibuk nih? Enggak, karena kebetulan dokter yang praktek hari ini si senior aku. Jadi aku kenal sama beliau. Makasih dokter. Sama-sama. Hari ini aku datang ke RSUD Siti Fatimah buat nemenin tante dan keponakan aku. Karena tante aku bilang semalam kalau keponakan aku tuh mondar-mandir ke kamar mandi buat BAB. Akhirnya kita mutusin buat nemuin dokter anak hari ini. Pas di lobi, ternyata tante aku dateng. Di situ kita sempat bertegur sapa, terus mutusin buat nungguin Dokter Sifa di dalam. Pas di lobi, ternyata Amel ngeluh mau ke toilet. Akhirnya aku mutusin buat nunggu Tante Lia dan Amel sambil nungguin Dokter Sifa di lobi. Di lobi ternyata ada mesin pendaftaran. Di RSUD Siti Fatimah itu bisa melakukan pendaftaran sendiri. Kemudian di situ aku dikagetin sama Dokter Sifa. Terus nggak lama itu Amel sama Tante Lia dateng. Terus aku ngenalin Amel sama Tante Lia ke Dokter Sifanya. Dokter, jadi pasien tuh bisa daftar di sini ya? Iya, nanti dibantu sama perawatnya, biasanya sih kayak gitu. Oh, iya dokter, ini keponakan aku, ini tante aku. Halo Sifa. Lia dokter. Halo cantik, siapa namanya nak? Amel. Kenapa dia bu? Ini dokter, dari semalam itu dia mondar-mandir kamar mandi terus, BAB terus. Oh, udah berapa kali? Mungkin 5 kali lebih kali dokter ya. 5 kali lebih ya. Khawatir jadi dokter. Tapi minumnya banyak. Lumayan. Kenapa? Di situ aku sempet ngenalin Tante Lia dan Amel ke Dokter Sifanya.
Pas dokter Siva tanyain apa aja keluhan Amel, terus berapa hari Amel BAB dalam sehari, ternyata Amel langsung meringis kesakitan. Dokter, jadi pasien tuh bisa daftar di sini ya? Iya, nanti dibantu sama perawatnya, biasanya sih kayak gitu. Oh, iya, dokter, ini keponakan aku, ini tante aku. Halo Siva. Iya dokter. Halo cantik, siapa namanya nak? Amel. Kenapa dia bu? Ini dokter, dari semalam itu dia mondar-mandir kamar mandi terus, BAB terus. Oh, udah berapa kali? Mungkin 5 kali lebih kali dokter ya. 5 kali lebih ya. Khawatir jadi dokter. Tapi minumnya banyak. Lumayan. Kenapa? Sakit perut nak ya? Ya udah kalau gitu kita langsung aja ya ke tempat poli anaknya ya. Yaudah yuk, diantar aja. Bentar ya. Bisa jalan kan nak? Sepulang shift, aku memang nunggu Zara karena dia semalam nelpon aku kalau keponakannya katanya berulang kali BAB. Nah setelah pinjar, pas banget aku ketemu Zara di lobi dan aku langsung samperin dia dan negor dia. Sempat berbincang sedikit-sedikit, pas aku tanya keponakannya di mana, ternyata keponakannya lagi di kamar mandi. Setelah datang bersama ibunya dan saat berbincang kepada ibunya, tiba-tiba Amel pun mengeluh bahwa perutnya sakit. Ibunya sempat panik, namun saya berusaha menenangkan dan segera mengajak Zara, ibunya Amel dan Amel untuk segera bertemu dengan dokter anak. Zara, tolong duduk di sini dulu aja ya. Oh, oke dokter. Yuk duduk ya. Cantik, ini tante ke dalam dulu ya, nemenin dokternya dulu ya. Saya masuk duluan ya bu ya, Zara ya. Sesampainya di poli anak, saya pun bertemu terlebih dahulu bersama Dokter Aulia dan sedikit menceritakan tentang keponakannya Zara ini. Atas nama Amel. Di depannya. Permisi. Selamat pagi. Dia kan yang saya ceritain tadi, teman saya Zara, tantenya sama keponakannya. Kamu siapa namanya, Dek cantik? Amel. Amel umurnya berapa? 6 tahun. Keluhannya kenapa, Amel? Ini dokter, BAB terus dari semalam. Sudah berapa kali? Kurang lebih 4 sampai 5 kali, dokter. Ini Suster Ade tolong timbang dulu adiknya. Ibu Sama suster. Iya, silakan duduk. Ini adiknya diarinya sejak kapan? Dari kemarin sore, dokter. Dari kemarin sore. Itu sehari berapa kali? 4 sampai 5 kalian, dokter, semalam. Ada darah atau lendir? Nggak ada. Masih ada ampasnya atau cuman air aja? Masih tapi sedikit. Ada demam? Nggak. Ada muntah? Nggak. Adiknya sering jajan-jajan di sembarang tempat nggak? Iya banget, dokter. Oh iya ya, anak-anak namanya anak kecil ya, sering jajan di pinggir Iya, jalan betul. ya. Oh iya, kita periksa dulu anaknya ya. Iya, dokter. Nah, Amel nggak usah takut ya, Om dokter periksa dulu ya. Buka mulutnya, keluarin lidahnya. Oh, bagus ya. Akhirnya Amel dan ibunya pun bersama Zara masuk ke ruangan. Kemudian di sana Dokter Aulia bertanya kepada ibunya tentang keluhan anaknya. Kemudian Dokter Aulia pun mengarahkan Amel untuk ditimbang badannya terlebih dahulu.
Lalu dokter Aulia pun melakukan pemeriksaan kepada Amel. Boleh Om Dokter buka bajunya sedikit ya? Perut Amel sakit nggak? Iya. Sakit ya? Oh, memang bising ususnya agak meningkat ya? Iya dokter, emang keluhannya sakit perut terus ya dokter? Ya nggak apa-apa, dari pemeriksaan kita si Amel ini mengalami diare ringan sedang. Kita dapatin tadi frekuensi BAB-nya lebih dari 5 kali. Terus anaknya sudah masih mau minum tampak kehausan. Terus dari pemeriksaan matanya agak cekung ya, tapi cubitan kulit perutnya kembalinya cepat. Hanya saja tadi didapatkan bising ususnya yang meningkat. Ini nanti dokter kasih resep ya. Pada saat pemeriksaan perut, dokter Aulia pun memang mendengar bising yang lebih kuat ya. Namun di sana dokter Aulia pun berusaha menjelaskan kepada ibunya, Amel ini dalam kategori dehidrasi ringan atau sedang. Jadi mengingatkan kepada ibunya untuk tidak terlalu khawatir dan mudah-mudahan dengan diberikan terapi oral, keadaan Amel tersebut bisa lebih membaik. Itu pun dokter Aulia pun memberikan edukasi kepada Amel karena hasil wawancara ibu pun mengakui bahwa Amel ini untuk jajan memang tidak terlalu diperhatikan, jadi lebih sering jajan sembarangan. Di sana pun dokter Aulia pun mengingatkan, saya pun juga mengingatkan Amel untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan ataupun jajanan. Takutnya kekurangan cairan gitu nggak ya dokter? Ada kekurangan cairan, tapi masih bisa diatasi dengan obat-obatan. Mel? Takutnya kekurangan cairan gitu nggak ya dokter? Ada kekurangan cairan, tapi masih bisa diatasi dengan obat-obatan. Mel, kenapa sayang? Dokter? Lemes. Oh, tenang, gimana, Dok? tenang. Anaknya masih baik-baik saja. Dia lemas karena kekurangan cairan tadi. Sakit yang mana? Perutnya sakit ya. Ya nanti Om Dokter kasih obat ya. Nggak apa-apa ya, Mel ya. Tadi kita kedatangan tamu ya. Ada Dokter Sipa membawa temannya beserta tante dan anaknya berobat. Si anak mengalami keluhan diare. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang saya lakukan tadi, didapatkan si anak mengalami diare akut dehidrasi ringan sedang. Ketika saya memberikan edukasi ke mamanya, tiba-tiba si Amelnya teriak kesakitan dan tampak lemas. Si mamanya kan tampak panik tadi. Namun langsung saya tenangkan karena semua baik-baik saja. Efek lemas maupun kesakitan tadi akibat diare yang menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Ini nanti ada obat saya berikan, Oralit ya. Oralit ini diberikan sebanyak 200 ml tiap kali dia BAB cair. Nah, cara pembuatan Oralit itu dengan ambil 1 gelas belimbing air atau sebanyak 200 ml, larutkan 1 saset Oralitnya. Setiap kali BAB kita bisa berikan 200 ml secara perlahan, boleh dengan disendokkan. Air hangat atau air biasa dokter? Air biasa aja. Air biasa. Nanti kalau misalnya adik Amelnya ada muntah, boleh diulangin lagi 10 menit kemudian dengan tetap secara perlahan tadi ya. Berarti disendokin gitu dokter ya? Iya, tetap disendokin. Ini kenapa ya dok? Amelnya diare atau gimana? Iya, diare. Nah, diarenya ini kemungkinan akibat infeksi bakteri karena dia yang makan jajanan sembarang tadi, jadi yang tidak higien makanannya gitu. Tapi Cantik.
Jadi didengar ya, dokter mau bilang jangan jadi sembarangan lagi ya, nanti sakit perut lagi. Ya dokter, ini tuh masih aman kan ya? Aman, belum ada tanda-tanda seperti dianya tidak sadar, terus tampak sangat lemas maupun kejang. Jadi belum ada tanda bahaya. Tapi kalau misalnya ada tanda bahaya yang seperti saya sebutkan tadi, adiknya harus segera dibawa ke IGD RSUD Siti Fatimah ya. Untuk pengobatannya sendiri langsung ke dokter aja atau bisa di rumah dulu ditangani sebelumnya? Nah, sebenarnya ada 5 langkah tata laksana diare. Yang pertama itu adalah pemberian cairan. Pemberian cairannya tadi seperti yang saya bilang tadi Mama ya, kita berikan Oralit, bisa juga sebenarnya larutan gula garam. Itu bisa kita berikan kalau anaknya di bawah 1 tahun, kalau di rumah nih kita bisa berikan 50-100 ml tiap kali dia BAB cair. Tapi kalau misalnya adiknya sudah besar di atas 1 tahun, jumlah cairannya boleh lebih banyak, 100-200 ml tiap kali BAB cair. Nah, kalau misalnya BAB cairnya lebih dari 10 kali di rumah, itu sebaiknya langsung juga dibawa ke IGD, tandanya tidak mempan dengan obat-obatan. Terus kita juga yang kedua, kita berikan zinc, suplementasi zinc. Nah, itu bisa berupa tablet maupun sirup. Untuk di bawah 6 bulan, kita berikan 10 mg ya Mama. Tapi kalau misalnya di atas 6 bulan, kita berikan 20 mg. Terus untuk Amel? Untuk Amel ini kan karena ada infeksi ya, kita curiga ada infeksi, jadi kita berikan antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik ini harus kita pastikan dulu ada infeksi bakteri atau tidak. Kalau tidak ada infeksi bakteri, sebenarnya tidak perlu, karena rata-rata penyebab diare itu akibat virus. Jarang penyebab yang bakteri tadi, kecuali tadi pola makan yang tidak bersih. Nah, makan makanan juga tetap diteruskan. Misalnya Amelnya suka makan yang berkuah-kuah, boleh diberikan seperti sop atau kuah sayur bening ya, seperti sayur katu atau apa, kita boleh memberikan agar dia tidak dehidrasi. Dan terakhir tadi pesan dokter tadi ya, adik Amelnya jangan jajan sembarangan ya, harus pola hidup bersih sehatnya dilakukan. Sebelum makan harus cuci tangan terlebih dahulu ya, terus sesudah makan juga cuci tangan. Kalau misalnya habis main, jangan lupa cuci tangan juga. Itu resepnya dokter? Ya, ini resepnya. Nanti kita pantau 2-3 hari ke depan ya. Kalau misalnya keluhannya tidak membaik, boleh nanti kontrol lagi ke sini. Kita cari penyebabnya karena apa. Tapi insya Allah adiknya cepat sembuh ya. Makasih dokter. Ya, sama-sama. Cepat Ya, sembuh ya, Amel. Dokter Aulia kalau gitu Siva juga pamit ya dok ya. Makasih ya dok ya. Terima kasih untuk RSUD Siti Fatimah Az-Zahra, Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memberikan pelayanan yang luar biasa, dokter-dokter yang humble, pelayanan yang sangat memuaskan. Terima kasih. Dokter jangan bosan ya, Zara repotin terus. Ya El Azhar kayak baru ngerepotin aja deh. Dokter jadi malu nih. Iya nih dokter, Apel sama mamanya jadi ngerepotin dokter. Nggak apa-apa Bu, soalnya memang kewajiban saya buat ngebantu pasien yang sedang sakit. Sebanyak loh. Sama-sama. Jadi mau kemana lagi nih dokter? Kayaknya kalau hari ini udah cukup Bezar, udah sore juga. Gimana kalau kita pulang bareng? Nggak usah, soalnya aku mau balik ke ruangan aku dulu. Aku mau ngambil barang-barang aku, nanti lama nunggu aku. Oh boleh. Aku duluan aja ya. Banyak kalau dok sama. Makasih ya dokter ya. Ibu saya duluan, cepat sembuh ya cantik. Oh itu tante duluan juga ya? Soalnya kamu udah nunggu di depan. Oh iya udah tante, salamin buat om ya tan. Iya. Hati-hati ya, kamu cepat sembuh ya. Iya. Tanda. Makasih banyak ya sayang ya. Ya, tante. Ya. Ya Sar ya. Nah, Sobat Siva, gimana? Dapat ilmu baru lagi kan? Buat para orang tua di rumah, jangan lupa perhatikan anaknya ya. Makanannya, jajanannya, jangan lupa juga disuruh untuk cuci tangan. Karena itu sangat berpengaruh buat kesehatan mereka. Gimana? Mau dapat ilmu baru lagi? Edukasi baru lagi? Ikutin terus Zara ya di episode selanjutnya di acara kesayangan kita, Sobat Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.